Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Semoga saudara dan sahabat semua dalam keadaan sehat, teristimewa ketika kita sudah memasuki hari yang pertama di bulan yang kedua, 1 Februari 2023. Saudara dan sahabat sekalian, waktu adalah kesempatan. Dan lembaran baru yang terbuka kiranya dapat kita isi dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Tentu saja kita juga tetap waspada sebab tantangan, kesulitan, ujian tetap ada dalam perjalanan hidup kita. Dan oleh karena itu, saudara dan sahabatku yang terkasih, mari kita saling menguatkan, kita saling menyemangati hidup ini sebab kita tidak mungkin bisa menghadapi masalah dalam hidup ini seorang diri. Nah, kami juga mendengar informasi saat ini di kota Tual, kecil, sedang terjadi bentrok antar masyarakat. Kami berdoa semoga keadaan semakin pulih dan ayo mari kita menjadi pembawa-pembawa damai dalam hidup bersama. Kita harus bisa menunjukkan bahwa damai itu indah dan konflik, kekerasan tidak pernah menambah apa-apa pada jalan hidup kita. Sekali lagi, kami kirimkan doa dan harapan buat saudara-saudaraku yang terkasih, damai, karena damai itu indah. Nah, saudara dan sahabatku yang terkasih, masuki bulan Februari 2023 ini, tentu saja kita akan merencanakan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita pribadi, keluarga, tetapi juga pada lingkup kerja kita masing-masing. Harapannya bahwa kita akan semakin meningkatkan kualitas kinerja kita. Kita akan semakin memaksimalkan potensi diri yang ada pada kita. Dan jangan lupa, saudara dan sahabat sekalian, bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang berdampak untuk kepentingan sesama. Oleh karena itu, latihlah selalu kepekaan kita untuk peduli dengan orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan. Kita harus bisa memberikan satu sentuhan, satu pendampingan yang betul-betul mengena dengan kehidupan orang-orang kecil tadi. Nah, kita juga mungkin adalah orang-orang yang kecil saja. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar, seperti kata-kata dari Bunda Teresa, maka pasti ada manfaatnya dan makna hidup kita semakin bertambah dan bertumbuh. Saudara dan sahabatku yang terkasih, saya juga ingin memberikan dukungan kepada orang-orang muda. Teman-teman muda, masa yang indah. Mari kita gunakan masa muda dengan baik. Mari gunakanlah seluruh potensi yang ada pada masa muda ini dengan semaksimal mungkin. Jangan cepat menyerah. Memang hari ini kita menghadapi persoalan pengangguran, sulit lapangan pekerjaan, kompetisi yang semakin hari semakin berat. Tetapi itu tidak membuat kita kemudian menjadi apatis atau menyerah. Burung di udara saja bisa mendapat makanan. Bagaimana dengan kita? Kita bisa dan harus yakin kita bisa. Dan saya juga mau memberikan himbauan ataupun harapan kepada para orang-orang tua dan para pemimpin agar kita semakin sungguh-sungguh memberi pendampingan, menjadikan keluarga sebagai basis utama ya dalam membangun nilai-nilai keutamaan hidup, nilai-nilai etik moral, sehingga kita membangun satu komunitas hidup bersama yang etis, hidup bersama yang saling peduli, saling memberi satu dengan yang lain. Saudara dan sahabatku yang terkasih, tahun 2023 ya, sekarang orang tidak hanya berbicara tentang bayang-bayang resesi ekonomi, tetapi orang juga berbicara tentang resesi demokrasi atau resesi politik. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang tema itu, tetapi saya hanya mau memberikan clue atau satu catatan awal bahwa politik adalah seni. Politik bukan sesuatu yang tabu.
ketika politik itu dimaknai dengan nilai-nilai etika, politik menjadi sarana dan mekanisme untuk menghasilkan atau menghadirkan kesejahteraan bersama, kemaslahatan bersama, bonum commune. Dan politik yang baik adalah politik yang memberikan ruang yang sama kepada semua orang, partisipasi, ruang kesetaraan, ruang egaliter, ruang kebebasan yang bertanggung jawab, dan semua orang bisa menyumbangkan potensinya demi kepentingan bersama, sehingga dominasi, hegemoni sekelompok orang atau segelongan orang mestinya dapat diperkecil, bahkan kalau perlu dihilangkan, sehingga yang muncul adalah sebuah tatanan hidup bersama yang setara. Semua orang diperlakukan setara, adil, dan menikmati hidup dalam kebersamaan, dalam solidaritas. Ya, ancaman terbesar hari ini kita adalah apa yang disebut sebagai oligarki, apa yang disebut sebagai dominasi, tirani kelompok elit, ya, dan kemiskinan, ya, masyarakat kecil, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ini bukan soal-soal hal yang berkaitan dengan dunia surgawi, tetapi kita turunkan surga ke bumi lewat tindakan-tindakan politik yang betul-betul ke inti dari politik itu sendiri sebagai satu mekanisme mengelola kebersamaan untuk kepentingan bersama. Demikian saudara dan sahabatku, sekali lagi selamat meniti ziarah hidup, ziarah iman, ziarah spiritualitas di tahun atau di bulan Februari 2023. Kita tetap saling mengapresiasi, kita tetap saling mendukung. Terima kasih, Tuhan memberkati.